Tunggu aku di sana. Ini hanya masa waktu. Ku pasti datang bagaikanmu. Dannya orang sebagian lukas karya ya. Selamat malam teman-teman Hello Melo. Malam. Luar biasa sekali ya. Hari ini kita bisa bertemu di konten yang biasa saja bersama teman-teman dari Hello Melo. Kumaha cara gitu ya? Alhamdulillah sehat. Kumaha pandemi ya. Pandemi ya seperti yang lain lah. Ini sepi. Sepi jawabnya. Sepi jawab banget. Kumaha itu rek beralih wae mau jadi anak band teh. Kalau saya mah masih sebagai kolecer sih. Kolektor ya? Iya. Kolektor. Namanya rek jadi naon ini? Tetap harus jalanin. Woi, jalani mimpi ya, Bayi Noah. Dan pandemi masih manggung. Dan alhamdulillah. Ini ya apa namanya teh? Suka manggung-manggung juga di nikahan ya. Iya, satu dua mah ada. Luar biasa lah. Ya. Pokoknya teman-teman semuanya selamat datang kembali sekali lagi di channelnya saya Roman Nugraha. Di mana hari ini ada teman-teman dari Hello Melo yang akan kita ajak untuk membuat konten namanya itu adalah Arisan Cerita ya. Jadi di mana Arisan Cerita ini seperti yang kemarin Arisan Cerita ini kita akan mengulik tentang kehidupan dari personil Hello Melo. Terus kemudian dengan caranya itu atau teknisnya itu adalah dikocok ya. Wow. Enak. Anda pernah dikocok? Enak. Siapa yang belum pernah mengocok diri sendiri? Ya? Celak. Jadi kocokannya harus sampai keluar teman-teman ya. Nah jadi di sini ada Arisan Cerita. Saya namain di sini biar seperti gelas-gelas yang ada di coffee shop lah ya. Wis. Coffee shop anu di rest area teh ya. Yono. Buku bintang kan. Starbucks. Jadi teman-teman di sini nanti akan giliran satu persatu untuk mengocok ataupun juga mengeluarkan cerita yang ada di dalam gelas ini ya. Setiap kisah ataupun juga cerita yang keluar di sini kalian harus ceritakan teman-teman ya. Jangan ada yang namanya itu kebohongan karena bohong itu adalah dosa. Oke? Harus jujur berarti. Harus jujur ya. Harus jujur. Karena sekarang kan banyak, biasanya saya cuma satu orang teman-teman ya. Jadi sini banyak ada 3 orang. Jadi saya tidak kebagian untuk mengocok sekarang ya. Saya hanya mengomentari kehidupan kalian. Pangocokin atau pangocok? Ya, karena saya 2 tahun lebih sering ngocokin yang orang ya. Naon sih. Ada Dandi, ada Lutfi, ada Ari. Nah sih Hello Melo nya. Namanya kenapa Hello Melo? Kenapa akhiran I gitu. Dandi, Ari, terus kemudian Lutfi. Iya, belum kepikiran saya. Atau ente Iben gitu. Mainstream. Pilih-milih. Kan enggak enak. Pilih-milih kan. Si Pilidi. Si Pilidi ya. Oke, pokoknya nanti selain nanti kita akan tahu juga cerita dari teman-teman dari Arisan Cerita ini, nanti kita akan tanya juga tentang bandnya ataupun juga tentang teman-teman Hello Melo-nya yang katanya sekarang dia punya beberapa proyek-proyek ataupun juga sesuatu yang digarap oleh Hello Melo ya. Oke, sekarang silakan Om Pimpah terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang nanti akan mengocok Arisan Cerita ini pertama. Oke, silakan Om Pimpah. Om Pimpa Layung Gambrut. Oke, yang pertama Yono. Oke. Lutfi. Sekarang sweet. Oke, berarti yang kedua Dandi, yang ketiganya Ari ya. Oke. Lutfi yang pertama, terus kemudian Dandi yang kedua, Ari yang ketiga. Panyesan. Oke. Silas Lutfi KB. Ini semakin seru ya? Atau hanya perasaan kita saja? Oke, yang pertama Pi, silakan untuk kocok dulu Pi. Nanti saya akan bacain Pi. Kisah ambil nggak apa-apa. Saya yang bacain Pi. Oke. Kisah pertama yang harus diceritakan oleh Lutfi adalah apa hal yang paling memalukan ketika main band Manggung. ataupun juga ketika manggung deh. Hal yang Pernah paling mungkin memalukan. pernah mungkin misalkan salah chord atau enggak salah gitar. Pernah. Kalau itu sering sih. Lebih ke sering emang itu. Berarti itu mah biasa aja ya, tidak memalukan ya. Tapi ada yang memalukan. Jadi waktu itu gimana? ada event di sini. Oke. Waktu itu ada kafe dulu yang udah tutup. Kita udah nyusunkan satu lagunya, lagu ini.
Jadi intronya mungkin sama ya. Oke. Chordnya ya. Oh, iya. Chordnya itu kan harusnya kita bawain lagu sendiri dulu, nanti Iya, iya. lagu yang kita cover di lagu. Kalau nggak salah saya MC juga kan ya. Ini memalukan Menurut saya itu memalukan sih, karena saya jadi kebingungan juga. Iya. Yang harusnya bawain lagu apa ya, tetaplah di sini apa kalau nggak salah. Inisial kafenya Celebes kan? Itu. Jadi harusnya waktu itu saya udah main, harusnya tetaplah di sini, dia malah ke lagu simple. Jadi perfect. Iya. Jadi yang malu tuh siapa ini? Semuanya sih, saya juga yang mainnya jadi malu kan. Gitu. Tapi kalian waktu itu latihan. Latihan sih latihan, cuman Setlist dirubah pas di sana kali ya. Oh. Iya. Pas kejadian itu nggak tahu. Pas kejadian itu ada kepikiran untuk bubar ya sih? Enggak ya? enggak sih. Enggak. Cuman malu aja karena ada sebagian orang juga kayaknya ada yang pasti ada yang kalau saya sendiri jadi vokalis aing. Gitu sih. Tapi itu hal yang paling memalukan ya. Kalau menurut saya mah selama sama Hello Melo itu sih, yang lain enggak, saya mah PDW. Tapi kan maksudnya kalau ngobrolin tentang teknis-teknis di panggung, kan maksudnya kan banyak orang juga yang nggak tahu juga ya, Vi. Ya. Maksudnya banyak orang yang nggak tahu tuh, karena kan yang pertama Hello Melo sering bawain lagu sendiri juga, Vi. Terus kemudian lagu orangnya atau covernya kan hanya beberapa juga. Ya. Jadi maksudnya kalau ada kesalahan di dalam manggungnya mungkin nggak terlalu kelihatan, karena kan tenang ada iya lagu orang misalnya kan kayak gitu kan. Berarti memang itu yang hal yang paling memalukan, Vi. Kalau menurut saya selama ngeband sama Hello Melo itu yang lainnya nggak ada sih. Oke, luar. Nggak tahu belum. Udah jangan ya. Katanya kemarin ngeluarin ini, Vi, ngeluarin apa namanya tuh? Si Hello Melo ini ngeluarin album yang kedua sekarang. Ya, alhamdulillah kemarin di bulan Oktober tanggal 16 Oktober setelah penantian panjang sebenarnya mah mau dirilis itu di awal tahun 2020 ini. Oke. Cuman waktu itu kebetulan kita udah ada rencana buat bikin launching albumnya, ternyata pandemi mundur, kita juga jadi mikir untuk rilis albumnya juga ya udahlah dipending aja, kita launching juga nggak jadi, ya udah dipending dulu aja. Setelah beberapa bulan kita nggak ada kegiatan kan, manggung juga nggak ada ya, perasaan nggak ada manggung. Akhirnya kepikiran ya udahlah, buat apa terlalu lama juga kan dipendam gitu, disimpan ya udahlah. Akhirnya kemarin Nanti timbul jerawat, Vi, ya. iya kalau benar, dipendam terus. peger. Atau nanti jadi odol ya. Akhirnya kemarin yang tanggal 16 kita alhamdulillah rilis album kedua berisikan 11 lagu. Apa nama album keduanya, Vi? Nama albumnya Pejuang Mimpi. Pejuang Mimpi, luar biasa sekali. Itu bisa didengarkan teman-teman semuanya di beberapa platform digital ya. Ada Spotify, terus Spotify, Joox, Deezer dan lain-lain. Deezer dan lain-lain. Ya, Hampir silakan semua searching saja teman-teman semuanya Hello Melo. Ya. Oke, siap. Sekarang yang kedua siapa ya tadi ya? Dandi. Oke. Dan silakan kecek Dan. Jadi ini dari semua personil Hello Melo cuma dia yang paling pendiam ya. Iya. Pernah ngocok dulu. Biasanya kan orang-orang yang baik itu nggak pernah ngocok-ngocok ya. Iya, arisan. Ngocok arisan. Ya. Anda deg-degan? Karena di sini ada beberapa yang nyangkut-nyangkutin ke cewek-cewek gitu dah. Waduh. Bahaya. Ya anak band ya. Oke. Yang harus diceritakan oleh seorang Dandi adalah pernah gak sih bolos sekolah atau kerja ketika ngeband? Bolos sekolah atau bolos Untuk ngeband. Untuk ngeband. Pernah gak Dan? Pernah. Waktu kelas berapa ya waktu itu? Kelas 2. 2 SMA. Iya. Waktu itu bolos sekolahnya katanya 2 bulan itu. Kagok bolos. satu hari 2 hari paling. Tapi ketahuan sama orang tua gak? Bolos tapi itu. Tahu, tapi nggak apa-apa. Ya. Nah, karena tahu manggung kan Oke. malamnya. Jadi memang nggak apa namanya itu nggak terlalu dipermasalahkan ya, karena Reguler gitu lah. orang tua juga kan maksudnya support juga kan. Alhamdulillah banget. Luar biasa sekali ya. Udah gitu aja Dan, nggak ada penjelasannya agak panjang gitu. Iya. Biar saya tidak Ngajak terlalu siapa gitu bolos. Nggak pernah. nggak pernah ya. Dalam ini deh, dalam sekolah nih Dan. Beberapa kali maksudnya yang diingat sama Dandi deh, pas waktu ngeband berapa kali kira-kira bolos sekolah ngeband?
Banyak nggak sih Dan? 5 sampai 6 lah. 5 sampai 6 ya. 5 sampai 6. Gara-gara ngeband. Ngeband. Itu nggak apa-apa sama kalau ditanyain sama gurunya tuh, Dan kemarin kemana katanya? Nggak apa-apa. Tahu. Sakit bu gitu. Oh enggak. Ngerti ya, pada ngerti. Pada ngerti ya. Karena Dandi kan tahu juga kan maksudnya guru-guru kalau Dandi ini seorang musisi ya. Benar luar biasa ya. Pada mah. Tapi baheula orang oge gitu sih. Pas zaman-zaman akper orang hoream dinas ngeband we urang. Tapi sekalian nyayep ieu naon ge aya pasienna di dinya di Maseno gitu. Maseno gering gitu maksudna teh. Urang latihan ngeband wah di dinya. Sembari. Terus kan ditanyakan ku dosen teh, nah mana yang dinas kan aya oge pasienna di ditu gitu. Ya obrolan macam apa sih? Oke, sekarang kita akan langsung beralih ke Ari, luar biasa sekali. Tadi Dandi kan ngobrolin tentang bolos sekolah gara-gara ngeband ya. Tapi kalau teman-teman maksudnya punya passionnya di ngeband sih atau di musik sih maksudnya walaupun bolos 1-2 kali sih gak apa-apa juga ya Dan ya. Tapi yang penting mah kalian bertanggung jawab dengan apa yang kalian lakukan ya. Konten ini memang harus bermanfaat. Betul sekali. Banyak orang-orang yang melihat anak-anak muda gitu. Iya dong. Iya. Dari umur 3 tahun ini. Aduh. Oke. Ari, sekarang Ari, silakan kocok Ri. Mudah-mudahan ceritanya agak ekstrim ya. Tentang cewek lah saya Tentang berharap. cewek, mudah-mudahan ya. Rame. Tapi karena ini kan ceritanya cerita random teman-teman ya, jadi kita nggak tahu juga nih sekeluarnya aja ataupun juga dipilihnya aja sama teman-teman. Oke. Hello Melo. Ayo. Untuk Ari seorang vokalis dari Hello Melo. Ketika jadi anak band, apakah banyak cewek yang mendekati? Ulala. Kok bisa lepas? Lepas pisan. Gimana? Setiap acara tadi? Acara atau pas emang pokoknya lagi maksudnya- ngeband gitu, lagi ngeband. Pokoknya gini kan anak band kan maksudnya ini di luar dari Hello Melo pun juga nggak apa-apa maksudnya ketika pertama kali Band ya. jadi anak band misalkan berubah nggak sih misalkan yang tadinya yang ngedeketin kita cuma 1-2 orang ketika jadi anak band itu bertambah banyak yang ngedeketin lagi. Ada. Nambah banyak ya? Ada setiap ini ada yang Ada apa? ada yang Ada yang dipacari maksudnya? itu ngedeketin kan ya? Bukan ngedeketin lah, emang ada yang Banyak yang tertarik lah sama kita gitu. gitu. Aduh, mau kenal, Anak band kenalan, gitu. Banyak ya? Lewat medsos sih terutama ada. Yang DM kan? DM langsung ada. Ada yang paling ekstrim nge-DM kamu nggak? Yang langsung nge-follow ada juga. Yang ekstrim misalkan, ke kosan dong. Enggak ada ya. Enggak ada. Kenalan dulu. Ada ini enggak suara jangkrik gitu? Ada. Nanti ya diedit ya. Gitu paling ngajakin kenalan dulu. Udah kenalan langsung ke kosan? Enggak. Kan tadi katanya kenalan dulu katanya. Tapi ada yang tadi kan ngomongin pastilah maksudnya seorang vokalis apalagi frontman ya. Frontman kan pasti banyak cewek-cewek yang di depan misalkan yang Ari misalkan. Oh, Ari sayang itu Banyak Ari saya. banyak ya. kejadian sering tuh kayak gitu. Ari saya, Ari peluk aku kayak gitu. Ada nggak sih yang misalkan sampai yang paling apa ya, yang paling apa namanya tuh, ya bukan vulgar ya, yang paling berani deh. Misalkan tiba-tiba nyium atau enggak tiba-tiba ngasih uang misalkan. Pengen saya ada gitaris dari vokalis. Yang vulgar gitu nggak ada sih. Nggak ada. Yang tiba-tiba nyium nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Belum. Tolonglah. Kalau mau di sini nggak apa-apa sih, nggak terlalu jujur juga, biar obrolan kita menarik. Ada gitu, jadi ceritanya kan banyak ya. Belum sih, nggak ada yang vulgar. Cuma Cuman ngejar-ngejar ada, ngejar. Jadi waktu itu pengalaman itulah yang lagi beres manggung turun mau kita ke ruangan ngejar gitu. Ari ada yang gitu. Banyak ya gitu. Iya, Tapi iya. nggak sampai dicakar atau gimana? Enggak sih. Enggak ada ya. Paling digigit. Apalagi kan dulu katanya pernah manggung di Taman Safari kan? Ari. Macan. Berarti memang nggak ada yang sampai. Tapi banyak yang mendekati ya. ada, suka ada. Suka ada ya. Banyak tapi kan? Banyak. Banyak ya. Pokoknya kan maksudnya kan berubah drastis
pasti karena image-nya anak band kan pasti wah cewek gitu kan. Iya sih emang. Sex, drive, Wah, and enggak dong. Pistol. tapi teman-teman Hello Melo ini termasuk band popang yang luar biasa. Mereka ini nggak pada ngerokok ya, luar biasa. Cuma Luffy doang ya, doang, vape ya. Luar biasa ya. Saroleh. Amin. Nah, ngomongin Hello Melonya dulu deh. Kan sekarang album kedua. Kalau album pertama itu apa namanya tuh? Album pertama itu Langkah Kita. Sekarang album kedua Pejuang Mimpi. 11 lagu di sana. Ada yang di-recycle dari yang kemarin nggak? Nggak ada. Semuanya lagu baru. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang si Hello Melo ini kan band popang ya. Ya. Popang. Pengen tahu juga sih maksudnya teman-teman di sini nih influencernya atau influence-nya maksudnya bermusiknya idolanya deh. Idola dari band popang masing-masing atau orang mah popang tapi orang idolanya misalkan kasih Ariel misalkan. Ada nggak yang kayak gitu nggak? Maksudnya dari Ari dulu Ri. Siapa yang menjadi influence-nya Ari dalam bermusik Ri? Selain saya. Untuk ke arah sebelumnya sih sukanya lebih suka lagu-lagu rock gitu kan. Klasik rock ya itu. Klasik rock kayak gitu. Untuk ke arah popang sih seneng influence-nya ke Simple Plan gitu. Simple Plan popang? Ya lebih seperti itu. Apa pop rock sih siapa? Kalau saya mah dari apa ya nilai dari itunya mah sebenarnya kurang paham juga, cuman kenapa kadang-kadang saya juga bilang si Simple Plan popang. Ya di beberapa artikel juga suka nyantumin bahwa Simple Plan dan popang. Ada popangnya. Walaupun nggak ngepang-ngepang banget kan. Berarti Simple Plan. Iya seperti itu. Kenapa sih nggak yang sekarang Simple Plan kan udah tua? Iya kan Simple Plan udah tua kan? Udah lumayan lah. Simple Plan. Kalau band popang sekarang siapa? Yang menurut di dalam negeri deh siapa? Yang paling keren? Rocket Rockers, oke. Glory of Love, ya. Ini bukan gara-gara kemarin sama vokalisnya duet ya. Bukan Tapi emang enak sih. Karyanya lagu-lagunya juga emang enak. Nah kalau lu dari Fis siapa Fis? Dari luar. Sebenarnya kalau dari luar mah Welly banyak. Banyak. Saya mah semua jenis musik suka. Ya dari apalagi dulu juga main band-bandan sama Dani juga hardcore-an gitu. Cuman ya kalau ke band luar ada Simple Plan, terus juga ada band-band yang nggak terlalu lama ya, yang band-band muda ada Straight James. Ya banyak lah. Kalau si Lost Prophet itu ini enggak sih? Lost Prophet. Alternatifnya namanya. Alternatif. Orang mah maksudnya bayar obrolan. Benar. Simple Plan sarua. Simple Plan. Enak-enak lagunya soal. Kalau dalam negeri? Dalam negeri ya Rocket Rockers, Piu Gaskin. Oke. Masih banyak band-band popang yang menginspirasi. Oke. Dan ini siapa Dan? Ini siapa? Lalu siapa? Siapa yang menjadi yang menginfluence seorang Dandi lah? Untuk luar negeri ya. Paling Black Deep. Oke. Black Deep. Simple Plan juga. Simple Plan, Black Deep ya. Neck Deep. Aing gitu apa Neck Deep. Kalau stage-nya mulai suka ya dikasih tahu sama Lutfi. Di doktrin. Padahal kan maksudnya kalian tuh dulu mah band-band cadas kan? Iya. Si hardcore. Pangeran. Cadas Pangeran. Tadi saya Bambang. Kalau Ari mah kan dulu ya main-main klasik rock ya. Sebelum Klasik rock. Tapi rumus lah. kalian bertiga dikumpulkan dalam satu wadah band popang, terus kemudian akhirnya punya karya yang luar biasa ya. Nanti saya akan ngasih tahu juga bahwa ketiga teman saya ini dari Hello Melo ini sudah masuk TV guys. Tepuk tangan. Insya Allah ini TV-nya TV nasional, bukan TV-TV yang misalkan TV-TV lokal ya, tapi ini TV nasional teman-teman ya. Nanti saya akan kasih tahu dan kita akan ngobrol juga sama teman-teman dari Hello Melo. Hello Melo teman-teman ya. Oke, celetot ya. Pi, lebih lagi Pi. Lagi dong. Resep lah uclak. Oke, saya akan bacakan lagi Lutfi. Nah, hanya kasih Emar ada karya riwayat, benar riwayat
Ganti momen paling susah ketika ngeband. Momen lagi ya. Momen paling Yang paling susah, maksudnya yang paling susah tuh ketika misalkan Teknisnya. dua orang tuh boga alat minjem ka batur misalkan. momen yang paling susah. Dua orang yang beli alat misalkan ngumpul-ngumpul duit, sih gitu-gitu Tuh alhamdulillah pas ngeband sama Hello Melo mah loba duit ya. Lancar alat jaya. gus loba. Oh, jadi memang dipupuk di bawah gitu. Iya, kondisinya waktu terpuruk mah masih sama band yang lama. Nah, band yang lama deh, Pi. Kan maksudnya sebelum Hello Melo kan maksudnya Lutfi ini kan ngeband juga Ya, sama teman ya. yang lain. Nah, yang paling susah, Pi. Yang paling susah Jadi anak dulu band. waktu belum punya ada manggung, waktu masih sama band yang lama, ada manggung belum punya gitar kan. Nah itu bingung pas ketika saya mau pinjem gitar ke orang yang satu, ternyata gitarnya dipakai. Jadi bingung kan, aku mau minjem deh kan lain gitu, mikir-mikir. Kadang-kadang di situ tuh saya merasa sedih, Pak. Di situ saya merasa sedih, kadang-kadang ngiri hati gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya Bisa dibuktikan lah ya, Pi ya. iya pas Sekarang jalan punya. sama band yang sekarang alhamdulillah. Nah, tapi itu juga bisa jadi pelajaran untuk kita semuanya, teman-teman semuanya ya. Tapi bener, maksudnya kan banyak juga teman-teman anak band, tapi maksudnya belum punya alat ya misalkan ya. Karena kan sebenarnya alat itu kan apa ya, senjatanya kita kan. Iya, betul. Senjatanya kita, alat perangnya kita juga. Jadi kalau teman-teman yang memang misalkan sekarang band tapi belum punya alat, ya bisa disisihkan lah, maksudnya uang jajannya kalian ataupun juga untuk nabung lah, untuk beli alat lah. Karena kan itu sekali lagi itu kan senjatanya kalian. Kalau senjatanya kalian nggak punya kan, terus kemudian kalian ngeband kan sama saja kalian bunuh diri sebenarnya kan, Vi ya. Ini saya boleh ngejawab yang tadi, gak ada kejadian lucu tapi sama band yang lama. Boleh gak apa-apa, Vi. Jadi waktu itu udah punya alat sih, tapi sama band yang lama. Kebingungan waktu di atas panggung karena baru punya alat juga kan waktu itu. Udah di atas panggung, udah ngeset gitu ya. Saya nyolokin nggak nyala soalnya. Waktu itu ada teman saya kalau nggak salah ada Reja Kelet. Si aja Kelet. Oke. Panik lah di atas panggung gitu mau main banget kan nggak nyala nih, kunaon dia teh. Untung ada Reja Kelet, saya masih ingat ada Reja Kelet waktu itu dia datang nanya iku naon. Teuing curang teh teu hurung. Ternyata saya salah nyolong. Jadi Input outputnya itu saya salah. Itu kejadian yang memalukan juga tapi sebenarnya. banyak sih, maksudnya banyak juga kejadian kayak gitu, Vi. Iya. Banyak juga kejadian kayak gitu, maksudnya kan input sama outputnya kan jadi kebalik kan. Iya. Jadi ketika digombreng teh, Malu sih kalau menurut saya, emang malunya sama orang-orang panggung lah. Ya. Masa alat sendiri nggak bisa. Bener. Jadi kelihatan kan kita misalkan kan ada yang berpikiran siapa pasti senang minjem. Iya, gitu kan. iya, benar. Kalau alasan mah kan mainnya pasti apalen gitu. Nah, Pasti senang minjem tah. Jadi itu yang paling memalukan juga ya. itu salah satu yang bikin malu juga, era rada bus ngesang deh anjing nah turung-urung. Sebagian orang pasti nyolok teh, orang sih colokin aja. Nyolokin ke mana sih? Ke mixer masjid. Ya emang hurung. Kalau kena ke mixer masjid ya. Oke. Dan sekarang dan dia ya. Dan ini yang paling kalong ya. Iya. Ini dan ini kalau jarang ngomong dan itu ya. Tapi dia apa ya? Memperlihatkannya dengan skill drumnya cuy. Kemarin nembak cewek tuh. Iya. Kan orang-orang pakai surat, orang-orang pakai ini kan ngomong, dia pakai drum. Wow. Dedak. Gitu. Apakah kamu suka saya? Gitu. Bukan harus tahu kan. Kurang ya. Oke. Jadi ini sudah ada pertanyaannya dan nah, sekarang yang saya akan tanyakan atau kisah yang harus diceritakan oleh seorang Dandi adalah pernah gak sih berantem dengan teman satu band? Pernah gak Dan? Jadi dari tahun berapa sih Dan main band Dan? Dari tahun 2005 gitu. 2005? 2004 2005 mulai manggung. Berarti masih kecil-kecil ya? Nah, Dan, ya? SD Dan sih SD main band manggung ya. Orang Festival. bala main panggal gini sih. Mudah-mudahan layangan sih main band. Mas loba apa bandnya? Pernah nggak Dan berantem dengan selama perjalanan karir seorang Dandi gitu? Berantem dengan teman satu band? Berantem belum pernah paling. Perang dingin lah. Diam-diaman. Jadi walaupun pas 10 manggung menit ke depan aku lagi Oh gitu. Jadi nggak pernah panjang gitu. Apa? Nggak pernah lama.
Jadi dari mah cuma 10 menit udah diem-dieman. Kira-kira apa tuh? Maksudnya Kenapa? Masalah-masalah yang sering dihadapi atau keselnya Dadi itu karena apa tuh? Jadi musik paling pas latihan atau apa gitu, briefing gitu. Salah. Ada yang nggak serius misalnya gitu. Ini dari dua anak ini nih yang paling nggak serius siapa nih? Hah? Siapa? Siapa? Jujur. Ari ya, si Ari ya? Serius semua. Serius. Serius semua. Sia? Serius. Serius aja ya. Tapi Karena kan sampai Sia, saat ini Sia kan kan helm yang serius ya. Kurang ya. Tapi berantemnya nggak sampai pukul-pukulan kayak gitu. Nggak sampai ya. Sampai gitu. Allah nggak suka itu. Allah nggak suka luar biasa, masya Allah ya. Cara lagi ya, hello melode saroleh. Amin. Berarti memang dari 2005 sampai 2020 sekarang hampir 15 tahun dan Dadi berantemnya cuma diem-dieman aja ya. Nggak pernah sampai misalkan Adu jotos nggak? adu jotos nggak pernah. Adu domba pernah. Misalkan kan, maksudnya kan peralatannya paling banyak kan maksudnya Dandi. Jadi kalau berantem kan, misalkan Lutfi ya, Lutfi mah dia cuma ngelemparnya misalkan gitar sama efek doang kan. Kalau Dandi kan banyak, snare, Dia udah ngalungkeun. simbal oke sabar hiji kayaknya, simbal, right, terus kemudian Dan bisa hafal gitu kok. Orang kan MC, orang MC. Oh, kirain emang drummer MC Subang Drum. Subang Community. Subang Drum Community ya. Oke, luar biasa ya. Oke, sudah kita jalan. Dan nanti kalau bisa kisahnya agak panjang lagi ya. Sekarang ke Ari, silakan Ri. Berapa pertanyaan totalnya? Pertanyaannya itu 3 kali bolak-balik deh. Oh, 3 kali. 9 berarti 9 kali. 9 kali. Oke. Setelah ini kita bahasnya tentang band si Hello Melo. Iya. Kita ngegibah Hello. Jangan-jangan si tentang kan bener. Nah hanya CEO-nya. Kenapa Ibu cewek kan lagi? Tidak di setting ya. Berapa pacar paling banyak ketika jadi anak band? Saya suka ini. Ini kocokannya selalu lepas. Dari sih orang. Kalau masih vokalis unggulnya. Ini harus jujur kan? Jujur. Jujur. Anda harus jujur karena di belakang saya ada calonnya Anda. Berapa nih? Maksudnya vokalis, terus kemudian suaranya bagus. Pasti kan cewek-cewek, gitu. Kalau tadi kan yang deketin nih. Nah kalau sekarang, yang misalkan rekor nih, misalkan orang pas jadi anak band, boga kabogo 10 misalkan. Berapa yang paling banyak? Pernah waktu itu satu event 3-3-nya datang. 3-3-nya datang. Yang Itu ke kalau nggak backstage salah satu. MC-nya kamu itu. MC saya ya? Oh iya. Backstage satu yang diamankan teman saya satu, di luar satu, eta gokil. Ingat kan? Suruh sama yang teman di luar suruh ajak makan, jajan. Yang satu suruh nonton di depan, yang satu nontonnya di backstage. Pas di mana namanya? Lapang tenis sebelah. Lapang tenis bener. Gimana perasaannya waktu itu? Wow. Terima. Mantap ya. Main kan waktu itu ya? Kita main kan? Main. Udah sampai Hello Melo belum sih? Udah kan waktu itu. Udah. Oke. Tiganya datang iya, satu tiganya event ada. ya. Oh berarti selama Baju karirnya Pakai baju hansip. pakai baju Sinking. pakai baju hansip. Berarti apa namanya tuh? Pas jadi anak band 3 doang deh. Itu doang sih. Apa itu mah yang dalam satu event datang 3? Yang ketahuan nggak tahu juga kan. Maksudnya kan ini pengennya ini mah lah sepanjang karir lah misalkan jadi vokalis band pernah macarin berapa cewek gitu. Kalau macarin sih bukan macarin 1-2 gitu ya. Cuman lagi pacar satu tuh, yang satu lagi siap-siap. Bercabar. Siap-siap. Edan. Tapi itu dulu ya, sekarang enggak. Sekarang enggak ya? Oke. Kenapa Anda Sekarang berkata enggak. seperti itu? Sekarang enggak. Anda main aman ya. Tapi apa ya? Setuju nggak sih? Maksudnya kalau image-nya anak band itu pasti sama cewek gitu atau enggak beragajul gitu? Enggak sih.
Karena saya nggak gitu. Oh gitu. Tadi nggak gitu. Dan dia gak gitu. Tapi memang cek orang lagi bener hello-hello nu saroleh pisan sih. Amin. Bener. Maksudnya karyanya bagus tapi saroleh jelema tanya. Pas Jumatan ya sih araya kabeh teh urana. Tapi di pinggir masjid. Kira kupat tahu Tahu sih yang. Berarti tiga Iya waktu itu aja sih. cewek datang di satu event. Ya. Luar biasa ya. Itu wah Deg-degan rusuh deg-degan. Untung datangnya nggak barengan satu-satu, aman kan ke Tapi belakang satu. ini nggak di apa namanya di WhatsApp dulu nggak pas pertama kalinya? Yang aku datang ya? Enggak pernah gitu. Enggak. Jadi maksudnya dia datang aja gitu. Tapi kan pasti ngehubungin kan? Enggak, ketemu di situ aja. Oh gitu. Langsung ketemu di sana Malah aja. anti jangan pegang HP. Oh, oke. Iya. Supaya dia terlihat ya. Kalau sekarang Itu gimana? Kisi-kisi itu sebenarnya kisi-kisi buat calon itu. Iya. Tan sekarang gimana Tan? HP aman Tan? Nah, kita ngomongin dulu tentang Hello Melo lagi deh ya. Kemarin kan sempat masuk di GTP. Acara si DC apa? Musik kita. Oke. Itu adalah experience-nya pertama teman-teman tampil di TV. Ada perbedaan gak sih tampil on air dan off air? On airnya maksudnya di TV nasional gitu. Ada perbedaan gak? Kalau buat saya perbedaannya agak apa ya? Biasanya kan kalau manggung di yang saya alami kalau manggung off air gitu kan leluasa ya. Nggak ada apa namanya aturan atau jarak harus jangan melebihi batas ini. Nah, kalau di stasiun TV gitu kan kita nggak boleh ya kebutuhan itu malah ya. Nah maksudnya deg-degan tuh sih? Biasa aja sih. Biasa aja ya. Maksudnya kan kayak ngeband biasa we gitunya. Kayak biasa aja kalau menurut saya mah. Ya setelah ngebandnya mungkin kalau yang baru-baru banget mungkin gitu. Kebetulan memang sebelumnya juga udah pernah kan, cuman bukan di TV nasional. Waktu itu pernah ya. Oh di TV lokal yang di Bandung. Di Jakarta waktu. Di Jakarta. Di El Sinta TV. Udah kan saya pernah asup TV-nya maksudnya ngeband gitunya. Sona harus sih gitu. Nah itu mah menurut saya yang sama aja. Sama aja. Karena kan ya alat juga sama aja kayak kita manggung di luar lah gitu ya. Mixer juga mixer yang apalagi kan kalau di stasiun TV pasti alatnya yang mumpuni yang bagus. Oke. Jadi teman-teman Hello Melo ini congratulations menjadi band kedua berarti ya. Yang pertama kan si kalau di si Popangnya sih band pertama di Subang ya. Iya. Yang masuk ke DC musik kita di GTP teman-teman. Insya Allah katanya tayang bulan ini. Bulan ini cuma November. tanggalnya belum ada informasi. Belum ada informasi ya. Oke. Kita saksikan saja nanti mungkin kalau sudah tayang. Insya Allah nanti kita katanya ada nobar ya. Iya. Antara Inter Milan sama AC Milan ya. Jadi bensinnya mah dari tonton. Di nobar Inter Milan, anjing AC Milan. Tapi kalau keluarga besar pasti nobar semua. Pasti nobar semua. Oke ya. Oke dari teman-teman mungkin sekarang satu putaran lagi berarti satu kisah lagi yang harus diceritakan sama teman-teman Hello Melo ya. Oke siap. Sekarang siapa lagi? Lutfi. Tadi kan Ari. Oh iya. Aduh. Yono. Jangan diperlihatkan dong kalau tadi kameranya mati. Oke. Siapi. Ada kisah yang harus diceritakan. Momen lagi nih. Lutfi. Momen lagi ada sekarang. Nah ini. Momen lagi ya. Tadi sih sebenarnya udah ditanyain. Tapi siapa sih orang yang suka bikin kesel di antara personil Hello Melo? Iya. Saya suka seperti ini karena ini akan meretakkan band ya. Tengah band. Ya. Siapa orang yang suka bikin kesel? Ari sih. Tambahan kunaon sih ya. Suka telat. Suka telat. Gak suka telat. Oh enggak suka telat? Iya dong. Kebalikannya. Mana kan suka tadi lo kasih. Tadi maksudnya kan kita sudah prepare-nya udah Isa ya, pada Isa ya. Sih datang jam seberapa aja bang. Pada lan tadi. Nggak lewat seberapa jam. Jam salapannya. Siapa? Sih. Lebih lah. Jam 10. Ri, kenapa sih suka telat, Ri? Bukan. Oh. Kenapa ya? Kalau suka telat itu bahaya. Bahaya. Iya. Iya, makanya jangan suka telat. Telat ngangkat,
jemuran. Nanti kehujanan. Telat ngangkat. Telat ngebalikin. Teleponan. Tutup. Selain ini Vi, selain apa? Selain suka telat apalagi? Ari. Enggak sih, paling itu aja sih yang harus diperbaiki. Oke. Tolonglah perbaiki ya. Oh, ada yang setuju di belakang. Ada yang setuju. Setuju ya. Berarti sarua sih mah kasasaha oge telat sih mah. Kunaon sih maksudnya ngatur jambul kumaha sih? Kenapa ya? Tapi memang kebanyakan vokalisnya kayak gitu. Frontman itu kan maksudnya harus memperlihatkan. Kalau dia vokalis gitu. Enggak, mempersiapkannya memang agak lama. Nah, kalau seperti itu, kalau saya di dalam pekerjaan itu saya pasti dimarahin sama pimpinan. Iya. Karena kita harus bisa ngatur. Kalau kita dandannya lama, berarti kita prepare-nya harus beberapa jam belakang. Iya. Berarti memang setuju ya, dimundurin juga ya, maksudnya prepare ininya, jangan misalkan janjian jam 7 kita dandannya jam 6 kayak gitu ya. Sekarang kalian mau punya manajer nggak sih? Belum barangkali. Tapi kan kemarin ada kan manajer kan? Enggak sih, selama ini belum ada manajer ya. Nah teman-teman kalau mau ada yang jadi manajernya Selo Melo nih, silakan teman-teman. Nggak telat ya. Iya, maksudnya kan band sebesar ini nih harus ada yang memanage maksudnya. Sayang aja maksudnya kalau nggak ada yang memanage kan. Oke. Ini sih ceramah gitu. Dan silakan dari tadi Dan. Biar nanti kan kita selesaiin dulu putaran ini, kisah-kisahnya. Ini kan maksudnya individual nih, personal. Kalau nanti kita akan tanyanya tentang melo-melonya. Oke. Siap Dan? Terima kasih Dan ya. Oke, dari ini orangnya dia. Kalau Dandi sama Hardi ya, si Hardi gitaris main band, kayaknya nggak pernah ngobrol ya. Karena Hardi kan orangnya pendiam juga, Dandi orangnya pendiam kan. Sama satu lagi siapa lagi yang suka nggak pernah ngobrol ya? Siapa ya? Limban. Nah, iya masih biasa sebenarnya Dan. Pertama kali manggung, terus di acara apa? Yang di SD itu ya, SD Dan festival. festival. Oh, dan ini maksudnya pas SD itu udah ikut festival ya? Udah ikut. Wow. Kelas 5. Waktu itu festival tari kan? Di mana Dan? Wisma Karya. Legends ya. Legend. Tapi sayang kenapa ya sekarang Wisma Karya nggak bisa dipakai buat ini ya, dipakai buat apa namanya? Disayangkan sih. Justru kan Wisma Karya itu kan dulunya apa ya? Ya bisa jadi ikonnya inilah ikonnya musik mungkin Subang yang kalau ada acara apapun juga kan pasti digelarnya di Wisma Karya kan kalau dulu kan Karena rame. beberapa kali juga manggung di sana kan dulu sering. Kalau sekarang tapi mungkin kalau pemerintah sih sekarang berpikirannya kan menjaga aset kan ini kan Wisma Karya ini kan Museum ya. Museum. Jadi maksudnya harusnya ada panggung juga yang bisa menggantikan Wisma Karya harusnya ya. Nah pemerintah mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan. Tapi kan katanya mau ada tuh yang di gedung yang baru tuh. Subang Creative Hub. Ya, tapi sekarang belum jalan. Ya mudah-mudahan kedepannya itu bisa jadi tempat buat teman-teman band bisa. Padahal maksudnya kan kalau dilihat-lihat kan potensi anak-anak Subang kan apalagi di bidang musiknya luar biasa kan tuh ya. Maksudnya kita lihat juga nggak kalah sama yang di Jakarta, nggak kalah yang di Bandung juga teman-teman ini. Maksudnya potensinya ini memang harus digali lagi dan harus dilihat juga oleh teman-teman yang ada di Subang juga kan. Betul. Bahwa band-band atau musisi-musisi Subang itu TOP-BGT. Yes, alright. Udah gitu aja Dan? Iya. Begitu aja Dan. Oke. Gak apa-apa. Maksudnya kan karakteristik seorang Dandi kan seperti itu ya. Karena namanya kurang mukul lo icing lagi. Oke, Ari, sekarang Ari, ambil Ari. Dari tangan lagi. Saya suka seperti ini ya. Oke, Ari, hello. Bener ya? Pas. Kan Ari ini adalah seorang musisi ya. Yang harus diceritakan oleh seorang Ari ini adalah pernah gak sih bikin lagu buat gebetan? Pernah gak? Pernah. Setiap gebetan atau hanya beberapa gebetan? Malah baru di album kedua ini.
Bikin ya. Itu yang nulisnya Ari. Ada part-partnya saya yang nulis. Itu Keren. ya Keren. pas refnya. Kenapa jadi deg-degan gitu ya ngomongnya ya? Ayo siap. Ini kebanyakan kalau lagunya Hello Melo ditulis sama siapa? Dandi. Dandi. Nah, berarti Pas itu satu dibuat untuk itu gebetan itu gebetan atau mantan pacar? Mantan pacar. Mantan pacar. Oke. Tapi maksudnya cuma itu doang? Iya. Kemarin misalkan Enggak. kan Belum. saya juga kan dulu pernah jadi anak band. Saya kan vokalis juga. Seven Heroes itu ya? Seven Heroes. Walaupun sekarang nggak jadi Seven Heroes ya. Iya, trotoar band. Trotoar band sama Dandi juga dulu. Waktu itu di apa ya? Kampus Unsub ya Dan ya. Maksudnya pas dulu kan juara satunya Dandi, juara duanya Roman juga. Iya benar ya. Kampus Unsub ya. Luar biasa ya. Sekarang kita nyari lagi Ri. Kan tadi pertanyaannya atau kisah yang harus diceritakannya tadi kan ada katanya satu lagu di album kedua. Di album kedua. Ya. Nah, kalau kemarin kan tadi kan saya juga udah bilang kalau vokalis biasanya kalau telepon-teleponan suka nyanyi. Aku punya lagu ciptaan nih. Kayak gitu. Pernah nggak sih maksudnya pas pertama ngeband atau band-band yang dulu deh nyiptain lagu buat gebetan atau buat pacar? Nyiptain sih enggak, kalau nyanyiin paling ya gitu sama nyanyi. Berarti memang dari dulu nggak pernah enggak nulis lagu juga ya? Lagu yang ini apa judulnya yang ini sekarang? Lagunya Hujan. Hujan. Di balik hujan. Di balik hujan. Oke. Tolonglah Intan jangan jangan didengerin tuh ya. Karena itu lagunya Jangan ditonton di sini. Lagunya bukan buat Intan. Oke. Vi, kalau lu Vi pernah nyiptain Vi lagu buat di Intan? album yang kedua ini ada juga satu lagu yang saya ceritain ke Dandi minta dibikin lagu. Ada juga lagu yang di Oh, berarti maksudnya Kisah cerita. ceritanya cerita Luffy, tapi dibuatin lagunya sama Dandi. Iya. Nah, curhat. Nah, ini kan maksudnya hampir keseluruhan lagu lah, maksudnya Hello Melo ini kan ditulisnya sama Dandi ya, hampir keseluruhan lagu. Nah, inspirasinya dan apakah ada pengalaman pribadi atau maksudnya dengar curhatan orang Dan? Macam-macam sih. Ada Kebanyakan pengalaman pribadi atau curhatan orang? curhatan orang sama karangan aja lah. Ngarang ya. Fiktif. Oke ya. Nah, udah ya semuanya ya? Tiga-tiganya udah ya? Sekarang kalau arisan ceritanya sudah selesai, sekarang kita ngobrol dulu tentang Hello Melo-nya teman-teman ya. Hello Melo ini kan 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun, terus kemudian mengeluarkan 2 album. Luar biasa sekali. Nah, boleh dong sama teman-teman juga IG dari Hello Melo apaan? Instagramnya Hello Melo @hellomelopopang. @hellomelopopang, teman-teman silakan di follow dan silakan dikepoin juga. Siapa tahu ada IO atau produser yang sekarang lagi nonton juga, tapi tidak akan mungkin sih. Mungkin aja. Siapa tahu kan? Mungkin. Siapa tahu. Dari nge-share link gitu kan, siapa tahu aja yang nggak sembarangan gitu. Makanya harus di-share, like dan subscribe channel dari Roman. Tapi katanya si Hello Melo juga punya channel YouTube kan? Punya. Nah, apaan tuh? Hello Melo TV. Hello Melo TV. Teman-teman juga nanti bisa lihat juga keseharian ataupun juga beberapa aktivitas dari teman-teman Hello Melo di hellomelo.tv. Enggak .tv ya? Hello Melo TV doang. Salah aing. Instagramnya Hello Melo Popang, terus kemudian channel YouTube-nya Hello Melo TV. Itu langsung di subscribe teman-teman biar tidak ketinggalan aktivitas dari teman-teman Hello Melo. Ngomongin tentang album sekarang nih, ada perbedaan gak sih? Maksudnya dari album pertama? Ada sih. Apa tuh bro? Dari musiknya? Musiknya sekarang lebih ke arah mana? Lebih musik-musik yang ya sebutlah masa kini. Masa kini, oke. Ini kalian ini Kebentuk lagi. sekarang kebanyakan nih umur berapa sih sekarang nih? Dari 20 berapa dan? 28. Vi? Saya 30. 27 ya. Masih bisa dikatakan anak-anak, masih anak muda lah ya. Milenial. Ya. Walaupun kan milenial itu 2000-an ya. Kan 90-an. Seberapa yakin sih teman-teman Hello Melo dengan album kedua ini? Yakin gak sih maksudnya ini akan better daripada album yang pertama? Yakin. Kenapa yakinnya? Harus yakin aja saya. Kalau saya mah dari album pertama juga yakin aja. Jadi nggak ada alasan apapun juga, yang penting mah yakin gitu ya. Yakin.
percaya diri kalau lagu kita emang enak, bisa dinikmati sama semua kalangan. Tapi ini benar sih ya, maksudnya bukan gara-gara saya di depan teman-teman Hello Melo ya. Saya kan punya teman-teman juga di kampung saya ya, di Pulakan City Tunjung gitu ya. Saya dengerin ke teman-teman saya, itu banyak banget orang-orangnya yang bilang, masa sih ini band Subang? Gitu, Vi. Jadi maksudnya secara musikalitas, terus kemudian juga secara apa ya, secara komposisi lagunya juga, teman-teman ini bisa disejarahkan dengan band-band yang nasional gitu. Alhamdulillah. Benar. Ya, pertama yang ngumpulin teman-teman Hello Melo ini siapa? Karena kan kita tahu kalau dua ini kan Lutfi sama Dandi ini kan di hardcore. Terus kemudian Ari kan dulu main klasik rock ya. Nah, siapa yang punya ide mengumpulkan pertama kali bahwa vokalisnya harus ini, drummernya harus ini, nanti additionalnya harus ini? Kalau waktu itu sebenarnya pertama kali yang kepikiran buat band Iya Popang ini dari Dandi sih. Waktu itu ngajakin ke saya, ayo setelah band yang hardcore itu vakum waktu itu udah nggak jalan, Dandi masih nggak tahu kali masih percaya gitu ngajak band-bandan walaupun saya skill minim juga tapi chemistry-nya mungkin ya udah dapet. Saya juga emang kalau manggung kalau kadang kan ada beberapa kali panggungan Dandi nggak bisa gitu dipakai sama adisional. Adalah beberapa teman memang apa namanya ya beda aja sih, beda rasa gitu. Beda ya kalau dari manggung band yang pertama juga gitu. Kalau sama Hello Melo sih kayaknya udah ini banget ya. Tapi kan kalau ngomong-ngomong tentang skill minim, tapi sekarang kan permainan gitarnya Lutfi kan luar biasa kalau saya lihat-lihat di status WA-nya ya. Pencitraan itu. Itu tetangga nggak pernah komplain, Bi? Enggak ya, luar biasa. Walaupun skill minim, tapi yang penting tinggi badan nggak minim ya. Iya, Bang Jagungna. Sebenarnya dahar naon sih, Bi? Banyak makan tamusu. Nah, tamusu teh. Aduh, biar aku tak apal tamusu. Wajib coba lah. Nah, sih. Order kayu mama. Kayu mama bener ya. Orang yang kadinya lah. Nah, mau lagi Bu Intan, jangan lupa. 10% Nah, kalau ngomongin tentang Hello Melo lagi lah. 2 tahun, 2 album. Ini ada target gak sih maksudnya bahwa ketika orang ingin si Hello Melo misalkannya, orang misalkan setiap tahun harus mengeluarkan album ya? Ada target seperti itu nggak? Kepikiran ke situ walaupun memang apa ya yang jadi ya karena memang lagu juga penyumbang lagu terbanyak emang Dandi. Ada beberapa lagu di album yang kedua ini ada yang saya bikin instrumennya terus dilanjutin sama bareng-bareng gitu. Memang kepikiran bahkan album kedua ini saya waktu itu pengennya tuh bisa dikeluarin di 2019. Cuman waktu itu kendalanya rekaman ya karena dari mulai kita ngebentuk kita memang pengen nyobain apa namanya kita rekaman tuh di studio yang memang bagus gitu. Akhirnya kan waktu itu kalau rekaman di studio yang bagus kan perlu biaya yang lumayan, biaya jarak juga kan. Akhirnya untuk mengumpulkan itu memang tersendat. Sebenarnya rekaman sih dari 2019 ya. 2019 rekaman. Cuman memang nggak keburu beres di akhir tahun, mundurlah ke awal tahun baru beres. Ya baru rilis sekarang. Single pertama apa? Yang mana nih? Yang sekarang yang album kedua. Tenang saja. Tenang saja. Kini tenanglah saja. Kenapa harus tenang saja? Yang ditakdirkan. Yang nulis siapa Dandi Dan? Nah, cerita tentang apa dan tenang saja Dan? Tentang apa ya? Pandemi ini bukan alam gitu. Bukan pandemi bukan. Ya bisa juga sih bisa di. Tapi sebenarnya ini mah sebelum pandemi kita beresin lagu ya sebelum pandemi. Tapi maksudnya momennya mungkin sekarang juga pas gitu ya. Maksudnya si pandemi ada, jadi teman-teman juga mengeluarinya juga tenang saja, kalemkeun we lur gitu kan. Walaupun pandemi misalkan tapi kita bisa berkarya. Ya, pasti. Kalau tenang saja memang intinya seperti itu, maksudnya menenangkan orang-orang. Ya, kayak misal belum rezekinya ya tenang aja gitu lah. Belum jodohnya tenang aja. Gitu. Nah, itu yang harus digarisbawahi teman-teman ya. Jadi kalau kalian misalkan sekarang aduh kenamanya orang rezeki orang seretnya
tenang saja teman-teman ya. Rezeki itu nggak bakalan ketukar ya. Ingat lagu Hello Melo. Iya. Dengerin terus. Kalau misalnya kalian nanya orang jomblo wae nya ya. Tenang saja. Mun eta mah tong tenang saja cewek orang. Cuma ini banget banget. Pernah banget. Enggak tenang saja lah. Maksudnya kan setiap orang juga pasti ditakdirkan untuk punya pasangannya. Iya. Nah, kedepannya Devi, si Hello Melo ini kan sekarang udah punya 2 album. Ya. Terus kemudian ya sekarang kan sempat, kalau kemarin sih kan banyak juga ada launching juga si album kan. Yang pertama kan yang rame banget lah ya, teman-teman. Banyak orang juga yang tahu si album pertama. Terus kemudian sekarang kan karena adanya pandemi ini gimana mensiasati cara promo albumnya nih? Balik lagi ke ini sih, ke kita aja masing-masing sering nge-share di media sosial masing-masing. Memang kalau di media sosial Hello Melo kita emang sekarang belum ada kepikiran untuk konten atau apa, tapi pengen banget sih sebelum beres 2020 ini kita minimalnya walaupun nggak launching besar-besar, kita ngadain showcase mini showcase kayak gitu lah ya. Oke. Amin. Mudah-mudahan maksudnya kan karena saya pernah dengar juga kemarin si Ariel Noah, band sebesar Noah gitu, ketika promosinya itu enggak bagus, lagunya pun juga enggak banyak yang didengerin gitu. Kayak kemarin ada satu lagunya Noah kalau nggak salah, Suara Pikiranku, si Boril itu kan maksudnya ngobrolnya ini lagu bagus, terus kemudian konsep video klipnya juga bagus, tapi karena promosi jelek, jadi nggak banyak orang yang mendengarkan si lagu itu. Nah maksudnya teman-teman ini juga kan sekarang lagunya sudah bagus, terus kemudian musiknya sudah bagus, kalau kurang dipromo, kalau menurut saya sih bakalan sayang aja gitu, Vi. Cepatlah ya bikin mini showcase biar teman-teman juga tahu nih Hello Friend ya. Hello siapa? Hah? Tapi Saya siapa? sih ya. Saya kan buat Hello Melo apa sih yang enggak? Saya langsung tanyanya itu aja. Tapi siapa? Kalau saya masih yang penting waktunya saja. Yang penting waktunya saja. Nah, sekarang karena sudah lama juga nih kita ngobrol, kedepannya nih ada proyek apa, misalkan album pertama kan pernah ada duetnya nih sama siapa? Ivan Glory of Love. Nah, kalau dipilih misalkan kalau bukan berhayal juga sih, memimpikan seseorang yang bisa duet suatu saat di albumnya yang keberapa misalkan Hello Melo. Ari pengen duet sama siapa, Ari? Ya gitu ya, yang sering kita obrolin ya. Ya. Aska Rocket Rockers. Tapi kemarin saya pernah lihat kalian berkunjung ke rumahnya Aska. Bukan rumahnya, kafenya Aska. Kafenya. Apa ya, kapal api namanya? Enggak, kapal kopi. Kapal kopi. Tapi kan kapal api juga kopi. Iya. Bisa. Pengen Aska. Kalau Luffy, Saya juga sih pengennya sama Pak Aska lah, karena memang dari band popang di Indonesia sendiri yang dari karyanya terus kan ya panggungannya juga oke, performance-nya oke. deket juga sih di Bandung juga ya. Karena kan band sebesar Piwi Gaskin juga kan pertama dia ngeband sebagai popang juga kan, influence-nya juga sama juga Rocket Rockers kayak gitu kan. Rocket Rockers sudah luar biasa waktu itu sama siapa vokalisnya tuh yang satu lagi tuh Ucai sama Aska juga. Terus kedepannya setelah buat album kedua sekarang yang sekarang sudah bisa didengerin juga di platform digital, di channel YouTube-nya udah di-upload belum ya. Jadi baru di Spotify, Deezer dan sebagainya. Bisa teman-teman semuanya silakan bisa dengerin juga album keduanya dari Hello Melo di Spotify ataupun juga di platform digital lainnya. Terus kemudian rencananya juga ada mini showcase. Mudah-mudahan sebelum beres 2020 ini kita ada mini showcase dulu lah. Nah terus kemudian ada rencana lagi yang mungkin mau dilakukan oleh Hello Melo, pembuatan video klip mungkin atau apa? Video klip Music ya video. ada sih, memang pengen dari album ini minimalnya ada video klip, cuman kayaknya dalam waktu dekat juga mau ngeluarin dulu video lirik. Oke. Tapi kan kemarin udah sih, tenang saja kan? Enggak. Tenang saja ya udah. Ada kan satu kan? Ada lirik yang mewakili yang album kedua kayaknya. Oke. Yang mimpi itu. Siap. Album kedua luar biasa sekali teman-teman semuanya. Salah satu band popang kalau menurut saya yang luar biasa di Kabupaten Subang, Hello Melo ya.
Oke, tepuk tangan dong. Jangan lupa kalau teman-teman semuanya pengen ngepoin juga teman-teman Hello Melo ini, silakan kalian bisa follow Instagramnya di Hello Melo Popang. Ya. Terus kemudian kalau teman-teman juga pengen subscribe channel YouTube-nya dari Hello Melo, silakan kalian langsung lihat di Hello Melo TV. Nah, banyak yang ini nih, banyak yang salah nih. Hello Melonya nulisnya gimana tuh? Nah, Hello Melonya itu memang kebanyakan orang juga kalau di Spotify atau di digital musik lainnya pakai Hello Melonya jangan pakai spasi, Hello Melo tanpa spasi. Double L ya, Hello Melo ya. Nah, seperti nah ini nih. Ini luar biasa ya. Ini merchandise-nya dari teman-teman Hello Melo ya. Saya kebetulan sama Ari sama 100.000 balanya ya. Atau disebutkan oke. Ini album pertama ini. Album pertama. Pertama dibikin ini, kedua ini, yang ketiga ini. Ini album single. Oh ini yang single kemarin. Ini kedua ya. Tenang saja, luar biasa. Ini yang paling baru ya teman-teman ya. Nah kalau teman-teman mungkin masih ada nggak sih Masih kalau ada, pengen beberapa masih ada. kalau pengen beli nanti bisa juga DM Instagram aja boleh. Kalau teman-teman pengen beli misalkan merchandise dari Hello Melo, kita harus support band lokal teman-teman semuanya ya, lokal pride lah pokoknya ya. Silakan nanti bisa DM via Instagram di Hello Melo Popang. Terima kasih teman-teman sudah hadir di sini, walaupun mungkin pelayanan saya tidak baik karena dari tadi sampai sekarang tidak diberi minum, hanya ada tisu teman-teman ya. Ya maksudnya lumayan lah, kalau keringetan kan bisa susu keringat ya. Ini juga bisa digunakan untuk pas kocok-kocok gitu ya. Ya maksudnya kocok ini kan kalau capek kan bisa diusap-usap lah kayak gitu ya. Terima kasih teman-teman Hello Melo, sukses terus. Sekarang album keduanya, silakan teman-teman kita harus support band-band dari Subang. Mudah-mudahan sekali lagi, karena tadi yang saya katakan potensi dari band-band Subang ini tidak kalah dengan kota-kota gede lainnya seperti Bandung ataupun juga Jakarta ya. Sukses terus Hello Melo, terima kasih sudah mampir di sini di channel saya Roma Nugraha. Jangan lupa teman-teman semuanya, nanti kalau teman-teman mungkin punya rekomendasi siapa yang nanti saya akan ajak ngobrol lagi, silakan nanti untuk langsung isi di kolom komentar. Wede. Komentar. Asa siga YouTuber bisa nih. Nuhun pisan teman-teman semuanya. Kita akan tutup teman-teman semuanya, kita akan nyanyi. Tunggu aku. Apa lagu-lagu baru? Terdengar lagu baru ini? Kita edarkan. Kita akan dengarkan Biar kalian juga, tahu gitu. walaupun karena gak ada alat musik di sini ya. Jadi kita akan secara akapela saja, akapela. Saya kepro. Semakin kepro. Kurang bass, dem ya. Oke. Tenang saja ya. Kita akan tutup channel ini dengan singlenya dari Hello Melo yang berjudul Tenang Saja. Kita nyanyiin Di ref ya. refnya aja. Oke. 2, 1, 4. Kini tenanglah saja, ketahuilah semua yang telah melewatkanmu takkan pernah menjadi takdirmu.